Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pesugihan. Sebuah cerita yang berjudul Kutukan Raja Iblis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit malam di pinggiran kota Semarang gelap pekat, hanya diterangi lampu jalan yang kadang berkedip tidak beraturan. Di sebuah gang sempit berdiri warnet tua bernama Cyber Heaven. Bangunan reot dengan neon usang yang menyala setengah hati. Warnet ini bukan pilihan utama mahasiswa, tapi malam itu Fajar dan Rio tidak punya opsi lain. Koneksi internet di kosan mereka mati total karena petir menyambar gardu listrik sore tadi. Dan tenggat pengumpulan tugas kuliah makin mendesak. Dengan laptop di ransel mereka melangkah masuk, meski desas-desus tentang warnet angker itu sudah sering mereka dengar. Pintu warnet berderit saat didorong, mengeluarkan suara yang menggema di ruangan sepi. Bau apek campur asap rokok menyengat hidung. Di dalam hanya ada 3 bilik aktif dari puluhan komputer jadul yang berderit setiap tombolnya ditekan. Penjaga warnet, seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata sayu, hanya mengangguk tanpa bicara saat mereka membayar sewa bilik. "Jangan lama-lama anak muda," katanya pelan. Suaranya serak seperti orang yang jarang bicara. Fajar dan Rio memilih bilik di sudut, berharap bisa fokus. Layar monitor CRT mengeluarkan dengung rendah, dan keyboardnya lengket oleh debu. Fajar yang dari kecil dikenal peka terhadap hal-hal gaib, merasa tidak nyaman sejak melangkah masuk. "Rik, kok gua merinding ya?" bisiknya, matanya melirik ke sudut ruangan yang gelap. Rio yang selalu skeptis hanya nyengir. "Merinding karena AC-nya kenceng kali. Fokus Jar, tugasnya panjang." Malam semakin larut, jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari. Suasana warnet mulai berubah, lampu neon di atas kepala mereka berkedip-kedip. Kadang mati beberapa detik sebelum menyala lagi. Udara yang tadinya sejuk berubah dingin, seperti ada hembusan angin dari ventilasi yang sebenarnya tertutup. Fajar berhenti mengetik, tangannya gemetar. "Ri, lo denger nggak? Kayak ada langkah di lorong." Rio yang sedang asik membaca jurnal online mendongak. "Lorong? Lo halu? Penjaga tadi bilang cuma kita di sini." Tapi Fajar tidak yakin. Ia menoleh ke lorong menuju kamar mandi yang hanya diterangi lampu temaram. Suara langkah itu terdengar lagi, pelan, berat, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai keramik. "Ri, serius, lo denger nggak?" desis Fajar. Nadanya mulai panik. Rio menghela nafas lalu bangkit. "Oke, gua cek, lo tenang aja." Ia melangkah ke lorong. Senternya dari ponsel menyapu dinding penuh coretan grafiti. Lorong itu kosong, tapi cermin besar di ujung dekat pintu kamar mandi memantulkan bayangan aneh. Rio berhenti, jantungnya berdegup kencang. Di cermin, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. "Jar, ini tempat gak beres," kata Rio saat kembali ke bilik, wajahnya pucat. Fajar tidak menjawab. Matanya terpaku ke sudut ruangan. Di sana, di bawah bayang-bayang monitor yang mati, ia melihat sesosok perempuan. Rambutnya panjang dan basah, menutupi sebagian wajahnya yang pucat seperti kapur. Matanya kosong, hanya 2 lubang hitam yang seolah menatap lurus ke arah Fajar. "Ri, lo lihat nggak? Di sudut," bisik Fajar. Suaranya hampir tidak terdengar. Rio menoleh, tapi sosok itu lenyap seketika, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Keduanya saling pandang, tidak perlu kata-kata untuk memutuskan kabur. Mereka buru-buru mengemasi laptop. Tangan gemetar saat memasukkan barang ke ransel. Suara langkah di lorong kini lebih cepat, seperti seseorang mendekat. Lampu neon mati total, hanya menyisakan cahaya redup dari monitor. Fajar merasa ada yang menyentuh pundaknya. Dingin dan basah, tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. "Cepet Ri!" teriaknya hampir menangis. Mereka berlari ke pintu depan, tapi penjaga warnet tiba-tiba muncul dari kegelapan. Wajahnya kini berbeda.
Matanya merah dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. "Mau kemana anak muda?" Suaranya bergema seperti banyak orang berbicara serentak. Fajar dan Rio tidak menjawab, hanya mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Pintu itu terbuka dengan derit keras dan mereka berlari ke jalan tanpa menoleh. Motor mereka yang diparkir di depan warnet menyala setelah beberapa kali gagal starter, dan mereka melaju kencang meninggalkan warnet tua yang kini gelap total. Di kosan, Fajar dan Rio duduk di lantai, masih gemetar. Laptop mereka bahkan tidak sempat menyimpan draft tugas. "Gua nggak bakal balik ke warnet itu, Ri. Gak peduli tugasnya telat," kata Fajar, wajahnya pucat. Rio hanya mengangguk, pikirannya masih terbayang bayangan di cermin. Malam itu mereka tidak tidur, ditemani suara azan subuh yang terasa jauh dan samar. Warnet tua itu, mereka tahu, menyimpan rahasia yang lebih gelap dari sekedar koneksi internet buruk. Mentari pagi baru merangkak di ufuk timur, menyelinap di sela-sela atap seng pasar Kerempiang, pasar tradisional di pinggiran Semarang yang selalu ramai sejak subuh. Bau amis ikan segar bercampur aroma kopi dan gorengan menguar di udara. Diiringi teriakan pedagang yang menawarkan dagangan. Fajar dan Rio duduk di sebuah warung kopi sederhana, masih lelah dan trauma dari kejadian semalam di warnet tua. Cangkir kopi hitam di depan mereka mengeluarkan uap tipis, tapi keduanya hanya memandanginya. Pikiran masih terjebak pada bayangan perempuan pucat dan suara langkah di lorong kosong. "Gue masih ngerasa dia ngeliatin kita, Jar," kata Rio, suaranya pelan, matanya melirik ke kerumunan pasar seperti takut sesuatu muncul dari sana. Fajar mengangguk, jari-jarinya memainkan sendok di cangkir. "Gue juga, kayak ada yang nempel di badan. Lo yakin kita nggak diikutin sesuatu dari warnet itu?" Rio hanya menggeleng, tidak yakin. Mereka memutuskan ke pasar ini untuk menenangkan diri, berharap hiruk-pikuk pedagang dan aroma makanan bisa mengusir rasa takut yang masih mengendap. Pasar Kerempiang memang terkenal, tidak hanya karena dagangannya yang murah, tapi juga cerita-cerita aneh yang beredar. Pedagang sering mengeluh barang dagangan hilang tanpa jejak, terutama uang tunai di laci atau dompet. Ada yang bilang itu ulah pencuri, tapi banyak yang percaya itu kerjaan tuyul, makhluk gaib kecil yang suka mencuri untuk tuannya. Fajar dan Rio pernah mendengar cerita itu dari teman kuliah, tapi semalam membuat mereka mulai mempercayai hal-hal yang dulu mereka anggap omong kosong. Saat menyeruput kopi, Fajar tiba-tiba menegang. Matanya terpaku pada los pedagang ikan di seberang warung. Di antara tumpukan ikan mujair dan kakap, ia melihat sesosok kecil, tidak lebih tinggi dari lutut, bergerak cepat di balik meja. Kulitnya hijau pucat, matanya besar dan berkilat, dan tangannya memegang beberapa lembar uang seribuan. "Ri, lo lihat itu nggak?" bisik Fajar. Tangannya mencengkeram lengan Rio. Rio menoleh, awalnya tidak melihat apa-apa, tapi kemudian ia menangkap gerakan cepat di bawah meja. "Tuyul," desisnya, suaranya campur antara kaget dan tidak percaya. Pedagang ikan, seorang ibu parubaya bernama Busri, tampak bingung, memeriksa dompet kainnya yang tiba-tiba kosong. "Lagi-lagi hilang. Sialan tuyul itu," gerutunya keras, membuat beberapa pedagang di sekitar menoleh dan mengangguk, seolah hal ini sudah biasa. Fajar dan Rio saling pandang. Trauma semalam masih membekas, tapi ada dorongan aneh dalam diri mereka untuk bertindak. Mungkin ini cara untuk melawan ketakutan mereka. Rio tiba-tiba teringat pelajaran dari kakeknya, seorang dukun kampung di Temanggung yang pernah mengajarinya beberapa mantra sederhana untuk mengusir makhluk gaib. "Jar, gue punya ide. Kakak gue pernah bilang tuyul bisa ditangkap pakai kain merah dan mantra." Fajar memandangnya skeptis. "Lu yakin? Kita baru saja kabur dari hantu semalam, sekarang mau main sama tuyul?" Tapi Rio sudah bangkit, mengeluarkan sial merah dari ranselnya, pemberian kakeknya yang selalu ia bawa entah kemana. Mereka mendekati Los Busri, berpura-pura bertanya soal ikan sambil mengamati. Tuyul itu muncul lagi. Kali ini di dekat keranjang udang. Gerakannya cepat, hampir tidak terlihat, tapi Fajar yang peka langsung menunjuk. Di situ, Rio bergerak sigap, melemparkan sial merah ke arah makhluk itu sambil mengucap mantra yang ia hafal. "Bismillahirrahmanirrahim. Kau yang tidak kasat mata, terikat oleh kuasa yang Maha Esa." Suaranya gemetar, tapi sial itu seolah hidup, melilit tubuh tuyul yang kini merontak kecil. Makhluk itu menjerit,
Suaranya seperti anak kecil yang ketakutan, membuat bulu kuduk Fajar berdiri. Pedagang di sekitar terkejut, beberapa berteriak, tapi kebanyakan hanya menatap takjub. Rio mengangkat syal yang kini menggeliat, memperlihatkan tuyul kecil dengan wajah pucat dan mata besar yang memohon. "Jangan bunuh aku cuma disuruh," katanya dengan suara serak, hampir seperti isak tangis. Fajar dan Rio terpana, mereka tidak pernah benar-benar percaya akan bisa menangkap makhluk gaib, apalagi yang bicara seperti manusia. "Siapa yang nyuruh lo?" tanya Rio, berusaha terdengar tegas meski jantungnya kencang. Tuyul itu gemetar menunjuk ke arah bukit di kejauhan. "Mbak Parto, di desa atas bukit, dia yang buat aku nyuri." Fajar menelan ludah, merasa ada beban berat di dadanya. Nama Mbak Parto bukan hal baru. Di kalangan mahasiswa, dukun itu dikenal sebagai sosok misterius yang menawarkan pesugihan, tapi dengan harga mengerikan. Cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya lalu mati tragis sering dikaitkan dengannya. Fajar mengeluarkan botol kaca bekas air mineral dari ranselnya. "Masukin ke sini, Rik. Kita bawa ke Abah Slamet, biar dia yang tangani." Rio mengangguk, dengan hati-hati memasukkan tuyul yang masih meronta ke dalam botol, lalu menutupnya rapat. Tuyul itu kini hanya bisa memandang mereka dengan mata ketakutan dari dalam kaca. Busri yang menyaksikan semuanya mendekat dengan wajah pucat. "Kalian berani amat, Nak, tapi hati-hati, yang nyuruh tuyul itu bukan orang sembarangan." Malam itu di kosan, Fajar dan Rio duduk menatap botol kaca di atas meja. Tuyul di dalamnya kini diam, hanya sesekali mengetuk dinding botol dengan tangan kecilnya. "Kita harus ke Mbak Parto, Jar," kata Rio, nadanya serius. "Kalau kita biarin, tuyul ini bakal balik lagi, atau yang lebih buruk." Fajar mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan. Pengalaman di warnet semalam sudah cukup membuatnya trauma, tapi ia tahu Rio benar. Mereka tidak bisa membiarkan makhluk ini terus mencuri, dan mungkin menghentikan tuanya adalah satu-satunya cara. Sebelum tidur, Fajar memandang botol itu sekali lagi. Cahaya lampu kosan memantul di mata tuyul, membuatnya tampak lebih hidup, lebih nyata. Ia teringat cerita ibunya tentang pesugihan. "Jangan pernah coba-coba dekat sama yang begituan, Jar. Itu bukan soal duit, tapi nyawa." Tapi malam itu Fajar dan Rio sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Mereka tahu perjalanan ke desa Mbak Parto akan mengubah segalanya, dan mungkin tidak ada jalan kembali. Langit pagi di Semarang masih kelabu, diselimuti awan tebal yang menggantung rendah. Fajar dan Rio berdiri di pinggir jalan raya menuju lereng Gunung Ungaran. Ransel mereka penuh dengan bekal seadanya, air mineral, roti, dan botol kaca yang kini menjadi rumah tuyul kecil itu. Makhluk itu diam di dalam botol, hanya sesekali menatap mereka dengan mata besar penuh ketakutan. Fajar merasa perutnya mulas, bukan karena lapar, tapi karena firasat buruk yang tidak bisa ia tepis sejak semalam. "Ri, lo yakin kita harus ke Mbak Parto? Kita bisa serahin tuyul ini ke Abah Slamet aja," katanya suaranya pelan, hampir memohon. Rio menghela nafas, tangannya menggenggam erat tali ransel. "Gue juga takut, Jar, tapi Abah Slamet cuma bisa ngusir, bukan nyelesain akar masalahnya. Kalau Mbak Parto masih ngirim tuyul, pasar itu bakal terus kena. Kita udah tangkap satu, kita harus selesaikan." Fajar hanya mengangguk, meski hati memberontak. Pengalaman di warnet tua dan pertemuan dengan tuyul di pasar Kerempiang sudah cukup membuatnya mempertanyakan kewarasannya. Tapi melihat tekad di mata Rio, ia tahu tidak ada pilihan lain. Perjalanan dimulai dengan angkot tua yang membawa mereka sampai ke kaki bukit. Dari sana mereka harus berjalan kaki menuju desa terpencil yang disebut tuyul sebagai tempat tinggal Mbak Parto. Jalan setapak berbatu terbentang di depan, dikelilingi hutan pinus yang rapat. Kabut pagi menyelimuti lereng, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter. Bau tanah basah dan daun membusuk menyengat hidung, diiringi suara burung hantu yang terdengar aneh di pagi hari. "Kok burung hantu nyanyi siang-siang?" gumam Fajar, tangannya mencengkeram botol tuyul lebih erat. Rio mencoba tersenyum, tapi wajahnya tegang. "Mungkin cuma burung biasa, Jar. Jangan mikir aneh-aneh." Tapi keduanya tahu itu bukan burung biasa. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana semakin berat. Udara terasa tebal, seperti ada tekanan tidak kasat mata yang menekan dada. Pohon-pohon pinus tampak lebih gelap. Rantingnya seolah membentuk wajah-wajah samar yang menghilang saat diperhatikan.
Fajar yang peka terhadap hal gaib merasa bulu kuduknya berdiri. "Ri, ada yang ngeliatin kita," bisiknya, matanya melirik ke sela-sela pohon. Rio berhenti, menyapu sekitar dengan senter ponsel meski masih pagi. "Di mana? Gua nggak lihat apa-apa." Tapi saat ia menoleh, ia menangkap sesuatu di kejauhan. Sesosok putih yang berdiri kaku di balik kabut. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kain putih yang menutupi tubuhnya, seperti pocong. "Jar, lo lihat itu nggak?" tanya Rio, suaranya gemetar. Fajar menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Sosok itu kini lebih dekat, meski mereka tidak mendengar langkah apapun. "Lari, Ri!" teriak Fajar menarik tangan Rio. Mereka berlari menyusuri jalan setapak, nafasnya tersegal. Suara langkah mereka bergema, tapi ada suara lain. Desir kain yang bergesekan, seperti sesuatu meluncur di belakang. Fajar menoleh sekitar dan melihat pocong itu melompat di antara pohon. Gerakannya tidak wajar, terlalu cepat untuk makhluk yang terikat kain. "Jangan noleh, Jar, lari saja!" teriak Rio, wajahnya pucat. Kabut semakin tebal membuat mereka hampir tersesat, tapi akhirnya jalan setapak membuka ke sebuah jembatan kayu tua yang melintasi jurang kecil. Di jembatan mereka berhenti, nafasnya terengah-engah. Sosok pocong itu lenyap, tapi hawa dingin masih menyelimuti mereka. "Apa itu tadi, Ri? Itu beneran pocong?" tanya Fajar dengan tangan gemetar. Rio hanya menggeleng, tidak tahu jawabannya. Tapi sebelum mereka bisa bicara lebih lanjut, suara tawa perempuan melengking terdengar dari bawah jembatan. Mereka menunduk, dan di tepi jurang, di antara kabut, mereka melihat sesosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya tidak terlihat, tapi tawa itu dingin, kosong, membuat darah mereka membeku. "Kuntilanak," bisik Rio hampir tidak terdengar. Fajar merasa kakinya lemas, tapi ia tahu mereka tidak bisa berhenti. "Ayo, Ri, kita harus sampai desa sebelum gelap." Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini lebih cepat, mengabaikan suara-suara aneh yang kini datang dari segala arah. Bisikan, tawa, bahkan suara anak kecil yang memanggil nama mereka. Tuyul di botol mulai gelisah, mengetuk-ngetuk kaca dengan panik. "Dia tahu kalian datang, dia tahu," kata Tuyul, suaranya serak. Fajar dan Rio tidak menjawab. Tapi kata-kata itu terasa seperti beban tambahan di pundak mereka. Setelah berjam-jam, kabut mulai menipis dan mereka melihat desa kecil di kejauhan. Rumah-rumah dari kayu dan bambu berdiri jarang, dikelilingi sawah yang tampak tidak terurus. Tidak ada suara ayam atau anjing, hanya keheningan yang mencekam. Di ujung desa, sebuah rumah besar berdiri sendirian, dikelilingi pohon beringin tua yang akarnya meliuk seperti ular. Atap rumah itu penuh lumut, dan asap tipis keluar dari cerobong meski tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Itu pasti rumah Bapak Arto," kata Rio, suaranya bergetar. Saat mendekat, mereka melihat sesuatu di halaman rumah, lingkaran batu dengan simbol aneh. Di tengahnya ada sesajen, bunga kamboja, darah kering, dan sesuatu yang tampak seperti tulang kecil. Bau amis dan bunga busuk menyengat. Fajar merasa ada yang memperhatikan dari balik jendela rumah, tapi saat ia menatap hanya kegelapan yang terlihat. "Ri, gua nggak yakin kita siap untuk ini," katanya hampir menangis. Rio mengangguk, tapi tangannya mencengkeram botol tuyul lebih erat. "Kita sudah sejauh ini, Jar. Kita selesaikan." Pintu rumah berderit saat mereka mendekat, seolah mengundang mereka masuk. Dari dalam terdengar suara mantra yang dikumandangkan pelan, diiringi denting logam yang ritmis. Fajar dan Rio saling pandang, jantung mereka berdetak kencang. Mereka tahu, melangkah masuk berarti menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dari warnet tua atau tuyul di pasar. Tapi tekad mereka, atau mungkin kenaifan, mendorong mereka maju, menuju rumah yang penuh aura mistis dan rahasia kelam Bapak Arto. Pintu kayu rumah Bapak Arto berderit keras saat Fajar mendorongnya perlahan, mengeluarkan suara yang bergema di gandingan desa terpencil itu. Bau kemenyan menyengat menyambut mereka, bercampur dengan aroma aneh, seperti darah dan bunga kamboja yang membusuk. Cahaya redup dari lampu minyak di sudut ruangan menerangi dinding kayu yang penuh ukiran simbol-simbol aneh. Beberapa tampak seperti tulisan kuno. Lainnya seperti gambar wajah yang tidak jelas. Fajar dan Rio berdiri di ambang pintu, jantung mereka berdegup kencang. Botol kaca berisi tuyul di tangan Rio terasa lebih berat. Makhluk kecil itu kini diam, seolah takut pada apa yang ada di dalam rumah.
"Duduk anak muda." Suara serak tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Fajar dan Rio tersentak. Di sudut ruangan di atas tikar pandan yang usang, duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang yang kusut. Mbak Parto. Wajahnya keriput, matanya cekung, tapi sorotnya tajam, seperti bisa menembus jiwa. Ia mengangkat tongkat kayu dengan ukiran ular, dan di sampingnya ada mangkuk tembaga berisi sesuatu yang bergerak-gerak. Mungkin darah atau sesuatu yang lebih mengerikan. "Kalian bawa apa ke sini?" tanyanya, matanya melirik botol di tangan Rio. Fajar menelan ludah, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Kami tangkap tuyul ini di pasar Krempiang. Dia bilang disuruh sama Mbak." Mbak Parto tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Berani sekali kalian masuk ke urusan orang lain. Apa kalian tahu konsekuensinya?" Nadanya dingin, tapi ada nada ancaman yang terselip, membuat bulu kuduk Fajar berdiri. Rio yang biasanya lebih berani melangkah maju, meski tangannya gemetar. "Mbak, tuyul ini nyuri dari pedagang. Orang-orang di pasar susah loh. Kami cuma minta Mbak hentikan ini." Mbak Parto tertawa pelan, suaranya seperti gesekan daun kering. "Hentikan? Kalian pikir semudah itu? Mereka yang minta anak muda, mereka yang datang ke saya memohon kekayaan. Saya hanya memberi apa yang mereka inginkan." Fajar dan Rio saling pandang, bingung. Sebelum mereka bisa bertanya, suara langkah pelan terdengar dari lorong dalam rumah. Seorang wanita muda muncul, wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong. Ia berjalan tertatih menggendong sesuatu di pelukannya. Sesosok kecil, mirip tuyul tapi lebih kurus, dengan kulit yang hampir transparan. Wanita itu duduk di sudut, membuka bajunya, dan mulai menyusui makhluk itu. Fajar merasa mual, perutnya bergejolak. Apa itu?" bisiknya, suaranya hampir hilang. Mbak Parto memandang mereka dengan tatapan penuh rahasia. "Itu harga yang harus dibayar. Kekayaan tidak datang gratis. Mereka yang ingin kaya harus memberi sesuatu, darah, jiwa, atau keturunan. Wanita itu, dia menyerahkan tubuhnya untuk merawat anak-anak saya." Rio mundur selangkah, wajahnya pucat. "Anak-anak? Maksud Bapak?" Mbak Parto menuju ke arah dinding, dan untuk pertama kalinya Fajar dan Rio menyadari bahwa ruangan itu tidak kosong. Di sudut-sudut gelap puluhan mata kecil berkilat, menyala seperti kunang-kunang. Tuyul-tuyul, beberapa besar, beberapa kecil merangkak di dinding atau duduk di lantai, menatap mereka dengan ekspresi lapar. Fajar merasa kakinya lemas. "Mbah, ini salah. Ini bukan cuma soal duit. Orang-orang di desa ini menderita karena Mbah." Mbak Parto mengangkat alis, seolah terhibur. "Menderita? Mereka datang sendiri anak muda. Mereka tahu harga yang harus dibayar. Raja Iblis yang saya layani tidak pernah memaksa. Dia hanya menawarkan dan mereka menerima." Kata Raja Iblis membuat Fajar dan Rio membeku. Mereka pernah mendengar cerita tentang dukun pesugihan yang bersekutu dengan makhluk gaib. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Mbak Parto terasa seperti pisau dingin di dada. "Raja Iblis itu siapa?" tanya Rio, suaranya serak. Mbak Parto menatap mereka lama, lalu bangkit perlahan. Tongkatnya mengetuk lantai. "Dia yang memberi saya kekuatan. Aku bertemu dia di alam sukma. Di gua di puncak gunung ini. Dia bukan setan biasa. Dia raja, penguasa segala yang tidak kasat mata, dan dia selalu menagih." Mbak Parto melangkah mendekat, dan tiba-tiba udara terasa lebih berat, seperti ada tekanan yang menekan paru-paru mereka. "Kalian sudah masuk ke wilayahnya. Mengembalikan tuyul itu tidak akan mengakhiri apa-apa." Fajar mencengkeram lengan Rio, hatinya dipenuhi ketakutan. "Mbah, kami cuma minta tuyul ini gak usah ke pasar lagi. Kami balikin dia, tapi tolong, hentikan." Mbak Parto memandang botol di tangan Rio, lalu mengangguk perlahan. "Baiklah, serahkan tuyul itu. Tapi ingat, kalian sudah mengganggu keseimbangan. Raja Iblis tahu kalian ada di sini." Ia mengulurkan tangan, jari-jarinya kurus dan penuh urat seperti cakar. Rio ragu, tapi akhirnya menyerahkan botol itu. Mbak Parto membukanya dan tuyul kecil itu melompat keluar, berlari ke sudut ruangan dan bergabung dengan makhluk-makhluk lain. "Pergilah," kata Mbak Parto, suaranya tiba-tiba dingin. "Dan jangan kembali. Kalian tahu apa yang sudah kalian mulai."
Fajar dan Rio tidak butuh perintah kedua. Mereka berbalik hampir berlari keluar rumah, meninggalkan aroma kemenyan dan tatapan mata-mata kecil yang seolah mengikuti mereka. Di luar malam sudah turun. Meski baru sore tadi mereka tiba, langit hitam pekat, tanpa bintang. Saat melangkah menjauh, Fajar merasa ada yang menyentuh pundaknya. Dingin, basah, seperti tangan yang tidak utuh. Ia menoleh tapi tidak ada apa-apa. Hanya suara tawa pelan dari dalam rumah. "Ri, kita harus cepat pergi," bisiknya. Suaranya gemetar. Rio hanya mengangguk, wajahnya pucat seperti kain kafan. Saat mereka berjalan menuruni bukit, suara-suara aneh kembali terdengar. Bisikan, tawa, dan langkah yang mengikuti. Pohon-pohon di sekitar seolah bergerak, rantingnya meliuk seperti tangan yang ingin meraih. Fajar merasa ada sesuatu yang besar, tidak kasat mata, mengawasi mereka dari kegelapan. "Ri, lu ngerasa nggak? Kayak ada yang ngintip," katanya hampir menangis. Rio tidak menjawab tapi tangannya mencengkram tasnya erat, seperti mencari pegangan. Mereka akhirnya sampai di kaki bukit, tetapi sesuatu telah berubah. Rio mulai batuk-batuk, wajahnya memucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. "Jar, gua nggak enak badan," katanya suaranya lemah. Fajar memandangnya dengan panik. "Tanri, kita cari angkot, pulang sekarang." Tapi di dalam hati Fajar tahu ini bukan sakit biasa. Kata-kata Mbak Parto tentang Raja Iblis bergema di kepalanya, dan ia tidak bisa mengusir perasaan bahwa mereka telah membawa sesuatu yang jauh lebih gelap dari rumah itu. Langit malam di kaki Gunung Ungaran terasa lebih gelap dari biasanya, seolah menelan cahaya bulan yang seharusnya purnama. Fajar dan Rio duduk di tepi jalan berdebu, menunggu angkot yang tidak kunjung lewat. Rio bersandar pada pohon beringin kecil, wajahnya pucat seperti kain kafan. Keringat dingin membasahi keningnya, batuknya semakin parah, suaranya serak dan terputus-putus, seperti ada sesuatu yang menghimpit paru-parunya. "Jar, gua nggak kuat," katanya lemah. Tangannya mencengkram baju Fajar. Fajar panik, matanya liar mencari bantuan. Tapi di sekitar mereka hanya ada keningan dan kabut tipis yang merayap dari hutan. "Ri, tahan, kita harus balik ke kota, cari Abah Slamet," kata Fajar. Suaranya gemetar. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Kata-kata Mbak Parto tentang Raja Iblis masih bergema di kepalanya seperti mantra yang menolak hilang. "Kalian sudah mengganggu keseimbangan," ucap dukun tua itu, dan sekarang Fajar merasa kutukan itu nyata, menempel pada mereka seperti bayang-bayang. Ia mengeluarkan ponselnya berharap ada sinyal, tapi layar hanya menunjukkan garis kosong. Sinyal mati. Gerutunya hampir menangis. Tiba-tiba Rio menjerit pelan, tangannya menunjuk ke arah hutan. "Jar, di sana, lu lihat nggak?" Fajar menoleh, jantungnya hampir berhenti. Di antara pohon-pohon pinus sebuah bayangan gelap berdiri, tinggi dan besar, tidak berbentuk jelas. Matanya, jika itu bisa disebut mata, berkilat merah, seperti bara api yang menyala di kegelapan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Tapi kehadirannya membuat udara terasa berat, seperti ada tangan tidak kasat mata yang mencekik. Fajar menarik Rio berdiri, hampir menyeretnya. "Jangan oleh, Ri, kita jalan cepat." Mereka berjalan menyusuri jalan berbatu. Rio tersandung setiap beberapa langkah, nafasnya semakin tersegal. Suara-suara aneh mengikuti, bisikan yang tidak jelas, seperti banyak suara berbicara serentak dalam bahasa yang asing. Fajar merasa ada yang menyentuh lehernya, dingin dan licin seperti jari yang terbuat dari air. Ia menoleh tapi tidak ada apa-apa, hanya kabut yang kini lebih tebal menyembunyikan jalan di depan. "Ini gak beres, Ri. Kita kena apa sih?" Setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam, lampu jalan kota akhirnya terlihat di kejauhan. Sebuah angkot tua dengan cat mengelupas dan lampu depan yang redup berhenti di depan mereka. Sopirnya seorang pria tua dengan topi caping, hanya mengangguk saat mereka naik tanpa bertanya. Fajar merasa ada yang aneh dengan sopir itu. Matanya tidak pernah menoleh dan tangannya disetir terlihat terlalu kurus, hampir seperti tulang. Tapi ia terlalu panik untuk memikirkan itu. Rio kini mengigau, menyebut-nyebut nama raja dan gua di sela-sela batuknya. Sesampainya di kosan, Fajar segera menghubungi Abah Slamet, ulama lokal yang dikenal sebagai pembimbing spiritual mereka. Abah Slamet dengan suara tenang di telepon meminta mereka datang ke rumahnya secepat mungkin. "Bawa air putih dan kain bersih," katanya, nadanya serius. Fajar menyangga Rio.
yang kini hampir tidak sadarkan diri ke rumah Abah Slamet di pinggiran kota. Rumah sederhana itu penuh dengan aroma kemenyan dan bunga melati, tapi berbeda dari rumah Mbak Parto. Di sini hawa terasa hangat, menenangkan. Abah Slamet, pria berusia 60-an dengan janggut putih dan sorban sederhana, memandang Rio dengan tatapan prihatin. "Kalian sudah masuk ke wilayah yang berbahaya, nak," katanya sambil meletakkan tangan di kening Rio. "Ini bukan sakit biasa, ada yang mengikat jiwa anak ini." Fajar menceritakan semua yang terjadi. Warnet tua, tuyul di pasar, dan kunjungan ke rumah Mbah Parto. Wajah Abah Slamet mengeras saat mendengar nama Raja Iblis. "Kalian mengganggu makhluk yang tidak seharusnya disentuh. Raja Iblis itu, dia bukan setan biasa, dia penguasa alam lain, dan dia tidak suka kalian ikut campur." Abah Slamet mengambil semangkuk air yang telah didoakan, lalu membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Ia menyiramkan air itu ke wajah Rio yang mulai merintih dan menggeliat. "Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah kau dari tubuh ini, wahai yang tidak dikehendaki," ucap Abah Slamet. Tangannya menekan dahi Rio. Tiba-tiba Rio menjerit, tubuhnya kejang, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, serak, dalam, seperti suara dari dasar sumur. "Kalian tidak bisa menghentikan kami." Suara itu menggema membuat Fajar mundur ketakutan. Abah Slamet tidak gentar. Ia terus membaca doa, tangannya memegang tasbih kayu yang berderit setiap butirnya digeser. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abad, Rio akhirnya lemas. Nafasnya mulai teratur. Wajahnya masih pucat, tapi matanya kini terbuka, meski lemah. "Abah, saya lihat dia gede banget, matanya merah," katanya. Suaranya serak. Abah Slamet mengangguk, wajahnya serius. "Kalian beruntung masih hidup, nak. Tapi ini belum selesai. Kalian harus jauh dari urusan gaib ini. Jangan kembali ke Mbah Parto atau kemanapun yang berbau pesugihan." Selama beberapa hari berikutnya, Fajar merawat Rio di kosan. Abah Slamet memberikan air doa dan ramuan tradisional dari jahe, kunyit, dan daun sirih untuk mempercepat pemulihan. Setiap malam Fajar terbangun oleh mimpi buruk, seolah gelap dengan mata merah berdiri di ujung ranjangnya, atau suara tawa kuntilanak dari jendela. Rio, meski perlahan pulih, sering terbangun dengan keringat dingin, mengigau tentang goa dan Raja Iblis. "Jar, gua ngerasa dia masih ngawasin," katanya suatu malam, matanya penuh ketakutan. Fajar mulai mempertanyakan keputusan mereka. "Ri, kita salah apa sih? Kita cuma mau bantu orang-orang di pasar." Rio hanya menggeleng, wajahnya muram. "Mungkin kita terlalu nekat, Jar. Kita pikir kita bisa lawan sesuatu yang nggak kita ngerti." Abah Slamet dalam kunjungan terakhirnya memperingatkan mereka lagi. "Jangan coba-coba lawan makhluk itu, nak. Fokus pada hidup kalian, berdoa, dan jauhi jalan pintas. Pesugihan itu racun, bukan hanya untuk yang mengambil, tapi juga untuk yang dekat dengannya." Malam itu Fajar dan Rio duduk di teras kosan, menatap langit yang kini mulai cerah. Trauma masih menghantui, tapi mereka tahu satu hal. Mereka tidak akan pernah lagi menyentuh urusan gaib. Pengalaman ini meninggalkan luka yang tidak terlihat, tapi juga pelajaran yang pahit. Mereka berjanji untuk fokus pada hidup mereka sebagai mahasiswa, menyelesaikan tugas kuliah, dan menjauhi dari bayang-bayang kegelapan yang hampir menekan mereka. Langit malam di atas kosan Fajar dan Rio di Semarang tampak lebih cerah dibandingkan malam-malam sebelumnya. Seolah beban berat yang menyelimuti mereka perlahan mulai sirna. Bulan purnama menggantung rendah, menyinari atap-atap seng di sekitar dengan cahaya perak yang lembut. Di teras kosan, keduanya duduk di atas tikar plastik usang, ditemani 2 gelas teh hangat yang uapnya mengepul pelan. Botol kaca yang dulu berisi tuyul kini kosong, diletakkan di sudut kamar sebagai pengingat pengalaman yang hampir merenggut nyawa mereka. Trauma masih menghantui, tapi malam ini untuk pertama kalinya dalam seminggu mereka merasa sedikit lega. Rio yang kini mulai pulih dari demam misteriusnya memandang Cakrawala dengan mata sayu. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya menunjukkan tekad baru. "Jar, gua rasa kita nggak bakal pernah lupa apa yang kita alamin," katanya pelan. Suaranya masih serak akibat gangguan gaib di rumah Mbah Parto. Fajar mengangguk, jari-jarinya memainkan gelas teh di tangannya. "Gue juga, Ri. Setiap gue tutup mata, gue kayak masih dengar tawa kuntilanak atau lihat mata merah itu."
Ia menggigil mengingat bayangan gelap yang mengintai di hutan lereng Gunung Ungaran. Pengalaman di warnet tua, pertemuan dengan tuyul di pasar Kerempiang, dan perjalanan mencekam ke rumah Mbak Parto telah mengubah mereka. Dulu, Fajar Rio adalah mahasiswa biasa, sibuk dengan tugas kuliah dan candaan ringan di warung kopi. Kini mereka membawa luka tidak kasat mata. Trauma yang membuat mereka melompat kaget setiap mendengar suara aneh atau melihat bayangan di sudut mata. Namun di balik ketakutan itu ada pelajaran yang mulai mereka pahami. Pelajaran yang Abah Slamet tekankan berulang-ulang, jalan pintas menuju kekayaan hanya membawa malapetaka. Beberapa hari sebelumnya mereka kembali menemui Abah Slamet di rumahnya yang sederhana. Ulama tua itu duduk bersila di ruang tamu, dikelilingi buku-buku agama dan tasbih kayu yang selalu ia genggam. "Kalian beruntung, Nak," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Banyak yang terlibat dengan pesugihan tidak pernah kembali. Raja Iblis itu, dia tidak pernah melepaskan mangsanya begitu saja. Tapi kalian dilindungi, mungkin karena niat kalian murni, ingin membantu orang-orang di pasar." Fajar dan Rio hanya diam, menunduk. Mereka tahu niat mereka mungkin baik, tapi keberanian, orang-orang mungkin menyebutnya kenaifan, telah membawa mereka terlalu dekat dengan kegelapan. Abah Slamet memberikan nasihat terakhir yang kini terngiang di pikiran mereka. "Jauhi urusan gaib, Nak. Fokus pada hidup kalian. Kekayaan sejati bukan dari pesugihan, tapi dari kejujuran, kerja keras, dan bersyukur atas apa yang Allah beri." Ia juga mengajari mereka beberapa doa perlindungan, seperti ayat kursi dan doa-doa pendek untuk mengusir rasa takut. "Bacalah setiap malam, terutama sebelum tidur, dan jangan pernah lagi mendekati tempat-tempat seperti rumah Mbak Parto," pesannya, matanya penuh perhatian seperti seorang ayah. Malam ini di teras kosan, Fajar memecah keheningan. "Ri, lo pernah mikir nggak kenapa orang-orang sampai rela nyerahin jiwa mereka buat pesugihan?" Rio menghela nafas, menatap teh di gelasnya. "Mungkin mereka putus asa, Jar. Hidup susah, duit nggak cukup, keluarga kelaparan. Mbak Parto bilang mereka datang sendiri kan? Tapi gue sekarang ngerti, itu bukan solusi, itu cuma jebakan." Fajar mengangguk, teringat wajah wanita pucat di rumah Mbak Parto yang dipaksa menyusui tuyul. "Gue nggak mau jadi kayak mereka, Ri. Mending hidup sederhana tapi tenang." Keduanya memutuskan untuk kembali ke kehidupan normal sebagai mahasiswa. Tugas kuliah yang tertunda karena kekacauan minggu lalu kini menjadi prioritas. Mereka menghabiskan hari-hari berikutnya di perpustakaan kampus, berusaha mengejar tenggat waktu sambil saling mengingatkan untuk tidak membahas pengalaman mengerikan itu. Namun di sudut hati mereka tahu, kenangan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Suara langkah di lorong warnet, tawa kuntilanak di jembatan, dan mata merah Raja Iblis di hutan masih muncul dalam mimpi mereka, seperti bayangan yang menolak pergi. Suatu malam saat Fajar sedang mengetik tugas di kamarnya, ia mendengar ketukan pelan di jendela. Jantungnya berdegup kencang, tapi saat ia membuka gorden, hanya daun-daun beringin yang bergoyang diterpa angin. "Cuma angin," gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi di dalam hati ia tahu, ia akan selalu waspada, selalu merasa ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Rio di kamar sebelah juga tidak luput. Ia kini selalu membaca doa sebelum tidur dan menyimpan tasbih kecil di saku celananya, sesuatu yang dulu dianggap tidak perlu. Hari-hari berikutnya dan kehidupan mereka perlahan kembali ke ritme biasa. Pasar Kerempiang yang dulu menjadi tempat mereka menangkap tuyul, kini terasa lebih ramai dan hidup. Bu Sari, pedagang ikan, pernah menghampiri mereka di warung kopi, mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. "Sejak kalian bawa tuyul itu, dompetku nggak hilang-hilang lagi," katanya, menyelipkan sebungkus ikan asin sebagai tanda terima kasih. Fajar dan Rio hanya tersenyum kecut, tidak ingin menceritakan apa yang mereka hadapi untuk menghentikan makhluk itu. Di akhir semester saat mereka akhirnya menyerahkan tugas kuliah yang tertunda, Fajar dan Rio duduk di bangku kampus, memandang matahari terbenam di ufuk barat. "Kita lulus dari ujian yang lebih gede dari kuliah, Ri," kata Fajar setengah bercanda. Rio tertawa kecil, pertama kalinya dalam berminggu-minggu. "Iya, Jar, tapi ujian itu gak bakal gue ulang, cukup sekali." Mereka berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi tergoda menyelami dunia gaib, untuk fokus pada jalan yang lurus.
kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur. Pengalaman mengerikan itu meninggalkan pelajaran pahit. Jalan pintas menuju kekayaan seperti yang ditawarkan Mbah Parto hanya menyesatkan. Kekayaan sejati mereka kini pahami ada pada ketenangan hati dan usaha yang jujur. Malam itu saat mereka berjalan pulang ke kosan, angin malam terasa lebih ringan, seolah membawa pergi sisa-sisa bayangan gelap yang pernah mengintai mereka. Tapi di sudut hati, Fajar dan Rio tahu, kegelapan itu selalu ada di luar sana, menunggu mereka yang lengah, dan mereka bertekad untuk tidak pernah lagi melangkah ke wilayahnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.